Sekarang kita akan belajar beberapa jenis pemetaan linear, yaitu pemetaan satu-satu dan pemetaan pada. Nah, di sini kalau kita punya T itu adalah pemetaan linear dari ruang vektor V dan ke ruang vektor W, maka yang pertama pemetaan linear T ini kita sebut satu-satu jika dua vektor yang berbeda dipetakan menjadi dua vektor yang berbeda pula. Atau ya simbol matematikanya untuk setiap U dan V, di mana U tidak sama dengan V, artinya di sini vektornya tidak sama ya. Jadi untuk vektor yang berbeda, maka TU ini kan hasil peta U, TV itu hasil peta V, maka TU tidak sama dengan TV. Jadi untuk dua vektor yang berbeda, hasil petanya juga harus berbeda. Dan itu untuk semua vektor di V. Nah, itu namanya adalah pemetaan satu-satu, atau bahasa Inggrisnya one-to-one function, atau bisa juga disebut kadang-kadang sebagai injective function. Nah, setelah satu-satu, jenis pemetaan yang kedua ada juga yang disebut pemetaan pada, atau bahasa Inggrisnya onto function atau surjective function. Nah, ini jika semua vektor di W itu punya prapeta, atau bahasa lainnya, bahasa simbolisnya kayak gini. Jadi, untuk semua vektor di W, jadi semua vektor di W ya, selalu ada V yang dapat dipetakan ke W. Makanya di sini selalu ada V. Jadi untuk setiap W, vektor W di W besar, selalu ada V, anggota V besar, anggota ruang vektor V, di mana W itu merupakan hasil peta dari V. Nah, itu adalah definisi onto function atau fungsi pada. Ya, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi, misalkan kita punya ruang vektor V dan ruang vektor W di sini. Nah, pada gambar pertama ini, di sini kita misalkan ada vektor-vektor pada V ya. Di sini ada vektor-vektor pada W. Di sini kita lihat masing-masing vektor pada V atau masing-masing titik di sini ya untuk representasi vektornya. Masing-masing titik pada V dipetakan selalu ke vektor W lainnya gitu. Jadi di sini nggak ada yang sama, ya kan, kelihatan. Nah, jadi ini adalah contoh satu-satu. Karena setiap vektor yang berbeda di V, setiap vektor yang berbeda dari V, dipetakan ke vektor yang berbeda di W. Makanya ini satu-satu. Nah, kalau gambar yang kedua ini contoh yang bukan satu-satu. Kenapa bukan satu-satu? Karena di sini kalau kita lihat, yang vektor yang satu ini dan vektor yang kedua ini, kita lihat hasil petanya sama di W. Jadi ada dua vektor yang berbeda dengan hasil peta yang sama. Di sini juga sama ya. Misalkan yang A dan yang B. Yang A dan yang B kan dua vektor yang berbeda tapi dipetakan ke anggota W yang sama. Makanya ini bukan satu-satu. Nah, itu gambarannya untuk satu-satu. Kalau fungsi pada bagaimana? Kalau fungsi pada gambarannya begini. Jadi kita punya pemetaan V ke W ya. Jadi pemetaannya V ke W. Nah, di sini W ini, kalau semua anggota W ini punya prapeta, itu disebut fungsi pada. Jadi di sini range atau dengan kata lain, kalau ini punya pemetaan T, ini pemetaan T ya, di sini pemetaan linear T. Range atau image dari pemetaan T itu adalah semua dari W. Semuanya. Jadi kalau misalkan pada gambar yang keempat itu, misalkan kita punya pemetaan linear T ya, pada gambar yang keempat. Nah, di sini kita lihat range-nya cuma sebagian aja. Artinya apa? Artinya kalau kita punya vektor W yang di luar range, dia tidak ada V di sini sehingga dipetakan ke W yang di luar range ini tidak ada gitu. Makanya kalau seperti ini dia bukan pada. Tapi kalau misalkan pada gambar seperti ini, yang gambar ketiga, range atau image dari pemetaan linear T itu adalah semua W. Artinya apa? Artinya untuk misalkan kita pilih vektor W di sini, pasti ada vektor V di sini, pasti ada vektor di ruang vektor V yang dipetakan ke W, karena W besar ini adalah range dari T, jadi semuanya masuk ke hasil image-nya ya. Nah, itu maksudnya pada. Nah, mungkin sedikit catatan untuk definisi satu-satu. Di sini kan definisi satu-satu tadi kan untuk vektor yang berbeda, maka hasil petanya juga beda. Nah, sedikit catatan, kita bisa menggunakan kontraposisi untuk definisi satu-satu. Jadi, definisi lainnya untuk fungsi satu-satu itu adalah kita dapat menyebutkan kalau T ini adalah fungsi satu-satu jika untuk hasil peta yang sama, maka vektor yang dipetakan juga sama. Jadi, kalau TU sama dengan TV untuk semua UV di ruang vektor V, maka U itu sama dengan V.
Nah, terus catatan kedua untuk pemetaan pada. Nah, di sini kan tadi pemetaan pada ini kan di sini dari gambar udah ilustrasinya, ruang vektor W itu adalah range dari T kan, atau image dari T. Artinya range dari T itu adalah ruang vektor W, artinya ya rank dari T itu adalah dimensi dari W gitu. Ini simbol lain dari image ya, jadi range bisa pakai int. Oke, sekarang coba kita lihat aja contohnya. Jadi misalkan kita punya pemetaan linear namanya D. D itu pemetaan dari polinom order 2 ke polinom order 1 diberikan oleh diferensialnya. Jadi polinom P dipetakan oleh D menjadi diferensialnya. Namanya pemetaan diferensial ya, makanya simbolnya D. Nah, D ini adalah pemetaan pada. Kenapa? Karena kalau kita lihat untuk setiap polinom di P1 kan, di P1 ini kan polinom berorder 1, artinya setiap polinom di P1 itu bentuknya pasti A0 ditambah A1X kan, karena dia polinom di P1. Ini udah polinom sembarang nih. Nah, untuk setiap polinom sembarang ini, kita punya polinom di P2. P2 itu di domainnya ya. Polinom di P2 sehingga hasil peta dari polinom ini adalah sembarang polinom di P1 gitu. Nah, polinom P2-nya ya kan pasti B ditambah A0X ditambah setengah A1X kuadrat. Ini kita pilih. Kenapa kita bisa pilih seperti ini? Karena kalau kita turunkan fungsi ini, atau artinya kita petakan, hasilnya adalah sembarang polinom di P1 atau polinom A0 tambah A1X. Ya kan B ini konstanta kan. Konstan diturunin jadi 0. A0X diturunkan terhadap X jadi A0. Setengah A1X kuadrat diturunkan jadi A1X. Makanya dia setiap sembarang polinom di P1 punya prapeta. Makanya fungsi diferensial ini adalah fungsi pada. Tapi di sini fungsi diferensial D ini bukan satu-satu. Kenapa bukan satu-satu? Karena ada dua polinom yang berbeda yang memiliki diferensial yang sama. Jadi di sini turunan dari X kuadrat tambah 1 itu kan 2X. Kenapa? Karena ya turunan 1 ini kan konstanta kan. Makanya turunan 1 jadi 0. Turunan X kuadrat jadi 2X. Tapi ini juga sama dengan turunan X kuadrat gitu. 2X. Artinya apa? Ada dua polinom yang berbeda atau dua vektor yang berbeda dipetakan menjadi vektor yang sama atau polinom yang sama. Makanya di sini bukan satu-satu. Oke, nah sekarang coba kita lihat teorema yang pertama. Jadi misalkan kita punya pemetaan linear V dari ruang vektor V ke ruang vektor W, nama pemetaan linearnya T. Maka pernyataan berikut ekuivalen. Jadi T itu satu-satu ekuivalen dengan kernelnya adalah himpunan 0. Oke, jadi ini coba kita lihat aja buktinya. Ini pernyataan ekuivalen artinya ya kita buktikan jika 1 maka 2, setelah itu kita buktikan jika 2 maka 1. Nah, di sini jika 1 maka 2, kita mau buktikan kernelnya 0 kalau diketahui T11. Nah, tapi kan kita tahu juga T itu pasti linear kan. Nah, karena T linear, maka kita pasti punya, ini sudah kita bahas di video sebelumnya, kalau vektor 0 dipetakan ke 0, atau T0 itu sama dengan 0. Nah, terus kita juga tahu kalau T11 itu kita asumsikan. Nah, kalau T11 artinya ya tidak ada vektor lain yang dipetakan ke 0 kan. Tidak ada vektor lain yang dipetakan ke 0W. Karena definisi 11, setiap vektor yang berbeda dipetakan ke vektor yang berbeda pula. Gitu. Nah, kalau ada vektor yang berbeda dengan 0, pasti hasil petanya harus berbeda juga dari 0W gitu. Makanya dia tidak ada vektor lain yang dipetakan ke 0. Artinya kernelnya cuma 0 aja gitu. Berarti terbukti. Kenapa kernelnya cuma 0? Ya karena nggak ada vektor lain yang dipetakan ke 0. Nah, itu yang 1-2, dari 1 ke 2. Nah, sekarang yang statement 2 ke statement 1. Nah, di sini kita mau buktikan T itu 1-1 jika kita ketahui kernel T-nya adalah himpunan 0. Nah, di sini mungkin sedikit panjang, tapi ini buktinya kayak bukti standar di banyak bidang ya. Jadi di sini kita mau buktikan kalau definisi 1-1 itu berlaku. Tapi kita di sini gunakan kontraposisinya. Jadi kita gunakan definisi yang kedua tadi, yaitu yang di kontraposisi ini. Jadi kalau setiap hasil petanya sama, maka vektornya juga sama. Jadi di sini jika kita punya dua vektor V1, V2, kalau hasil petanya sama, kita harus buktikan V1 itu sama dengan V2. Oke. Nah, sekarang kita berangkat dari sini, ini diketahui sekarang, tapi kita juga tahu kalau T itu pemetaan linear, ya kan? Jadi artinya kalau kita punya TV1 sama dengan TV2, ini bisa pindah ruas. Artinya kita dapat TV1 itu dikurang TV2
sama dengan vektor 0 pasti. Dan ini vektor 0-nya punya W, kenapa? Karena TV1 itu ya anggota W kan, TV2 juga anggota W, makanya vektornya 0-nya punya W. Jadi TV1 itu dikurang TV2 sama dengan 0, tapi karena dia pemetaan linear, TV dikurang TV itu sama dengan T dikurang T dari V1 kurang V2. Jadi masuk ke kurung itu. Itu sama dengan 0. 0-nya dari sini tetap. Artinya apa? Artinya di sini V1 V2 kan dipetakan ke 0. Artinya V1 V2 itu adalah kernel dari T. Ya kan? Jadi V1 V2 itu kernel dari T, tapi kita juga tahu karena kita misalin kita tahu dari 2, sementara 2 itu kan kernel T sama dengan himpunan 0. Ya kan? Jadi kita tahu kalau kernel T itu himpunan 0, karena itu yang kita misalkan, yang kita andaikan. Artinya apa? Artinya kalau kernel T sama dengan 0, dan jika V1 kurang V2 itu anggota kernel T, artinya pasti V1 V2 itu sama dengan 0. Nah, terus baru V2-nya pindah ruas, artinya V1 sama dengan V2. Artinya terbukti ya V1 sama dengan V2. Artinya T adalah pemetaan 1-1. Oke? Ya, teorema berikutnya, kalau misalkan kita masih punya pemetaan linear dari pemetaan linear T dari V ke W, cuman sekarang kita punya kondisi tambahan yang diketahui. Jadi kita juga tahu kalau dimensi V itu sama dengan dimensi W. Oke, dimensi V sama dengan dimensi W. Nah, sekarang pernyataan berikut ekuivalen. Jadi yang pertama T11, terus pernyataan berikutnya kernelnya 0, terus yang ketiga kernel T itu pemetaan pada. Jadi di sini kalau kita punya pemetaan linear, intinya adalah kalau kita punya pemetaan linear T dari ruang vektor V ke ruang vektor W, dan dimensinya sama ya, dimensi V dan dimensi W sama, jadi ini kondisi yang penting. Jadi kalau kita tahu dimensinya sama, kalau kita tahu dia 1-1, dia pasti pada. Oke? Kalau dia dan juga sebaliknya, kalau kita tahu dia pada, maka dia pasti 1-1. Jadi kita nggak perlu ngecek dua-duanya. Kalau dimensi V dan W-nya sama. Kalau dimensi V dan W-nya berbeda, ya harus dicek dua-duanya. Tapi kalau dimensi V dan dimensi W-nya sama, kita harus cek, kita cukup cek salah satu. Kalau dia 1-1, pasti dia pada. Atau kalau dia pada, pasti dia 1-1. Nah, sekarang coba kita lihat buktinya. Nah, di sini persamaan ekuivalen, pernyataan ekuivalen yang 1 dan 2 ini udah kita buktikan di sebelumnya ya. Jadi kan, ya ini sama aja kan. Cuman di sini nggak ada syarat dimensi. Tapi walaupun ada syarat dimensi ya, nggak ada masalah gitu. Jadi 1 dan 2 udah pasti otomatis benar. Artinya ya kita cukup buktikan kalau 2 dan 3 ekuivalen. Artinya kita mau buktikan jika 2 maka 3, dan juga jika 3 maka 2. Nah, jika 2 maka 3 dulu. Jadi kita tahu kalau kernelnya 0, kita harus buktikan T itu pada. Nah, di sini kernelnya 0. Kalau kernel 0 artinya kan nulitasnya 0. Nah, di sini kita gunakan teorema rank nulitas. Artinya ingat 0 tambah rank itu adalah dimensi V. Jadi 0 tambah rank itu dimensi domainnya ya, jadi bukan dimensi W, tapi dimensi V. Jadi rank itu, kalau 0 tambah rank sama dengan dimensi V, artinya rank itu adalah dimensi V dikurang 0. Ya kan? Tapi 0-nya 0, karena kernelnya 0 kan. Jadi rank dari T itu sama dengan dimensi dari V. Tapi ingat, kita tahu diketahui kalau dimensi V itu sama dengan dimensi W. Jadi dimensi V sama dengan dimensi W. Artinya apa? Artinya rank dari T itu dimensi W. Nah, ini tadi catatan pada fungsi pada kan. Artinya ini fungsi pada. Artinya range dari T itu adalah W. Atau T itu fungsi pada gitu. Ya, range atau image ya. Sama aja. Itu bukti 2 ketiga. Nah, sekarang 3 kedua. Kalau kita tahu range dari T itu adalah W. Atau image dari T ya. Jadi ini simbol aja. Image atau range sama aja. Kenapa diketahui seperti ini? Karena kita tahu T itu fungsi pada. Oke, fungsi pada itu kan ya di catatan fungsi pada tadi kita ingat itu artinya range-nya adalah range, kalau dia pada range dari T adalah W. Oke. Ya, ini kita pakai teorema rank dan nulitas lagi. Jadi kalau range dari T adalah ruang vektor W, artinya rank dari T ya dimensi W kan. Tapi dimensi W itu sama dengan dimensi V. Ini diketahui. Nah, berdasarkan teorema rank dan nulitas, 0 tambah rank itu sama dengan dimensi V. Artinya 0 itu sama dengan dimensi V dikurang rank T. Tapi rank T adalah dimensi V juga, artinya ini jadi 0. Nah, kalau nulitasnya 0, artinya kernelnya pasti himpunan 0. Nah, ini
Jadi buktinya seperti itu. Jadi ya ini teorema ini terbukti, dan kegunaan teorema ini ya seperti yang tadi sudah dikatakan. Jadi kalau misalkan kita punya pemetaan linear dari V ke W dan dimensinya sama. Jadi kita untuk mengecek satu saturan pada itu cukup salah satu aja. Jadi kalau dia satu-satu pasti dia pada, dan kalau dia pada pasti dia satu-satu. Itu kegunaan utama dari teorema ini. Gitu. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya. Jadi di sini misalkan kita punya pemetaan linear dari R2 ke R2. Jadi ini V-nya R2, W-nya R2. Dan berarti dimensi V dan dimensi W sama ya. Ya, ini sama ruang vektornya sama-sama R2 gitu. Jadi T ini pemetaan linear atau operator linear yang merotasikan suatu vektor R2 sebesar sudut theta ke arah berlawanan jarum jam. Artinya ini pemetaan rotasi yang sudah diperkenalkan pada video sebelumnya. Jadi di sini pemetaan linear T ini diberikan sebagai berikut. Jadi pemetaan dari vektor X1, X2 itu sama dengan matriks rotasi dikali vektor X1, X2. Atau gambarnya seperti ini ya, kira-kira. Jadi kalau kita punya V, dirotasikan, hasil rotasinya adalah TV gitu. Rotasinya sebesar theta, dan ini adalah matriks transformasinya. Nah, di sini setiap vektor di bidang, jadi di sini kalau kita punya vektor di setiap vektor di bidang X, Y akan bisa dirotasikan kembali kan. Jadi di sini, jadi kalau misalkan kita punya setiap vektor, misalkan sembarang vektor aja, misalkan kita punya vektor di bidang X, Y, kita punya sembarang vektor W gitu, misalkan. Nah, vektor W ini kan sebenarnya merupakan suatu hasil dari rotasi, ya kan? Suatu hasil dari rotasi gitu, sebesar theta. Makanya di sini bisa kita katakan setiap vektor pada bidang X, Y itu dapat dihasilkan dari rotasi vektor lain, suatu vektor lainnya. Artinya ya semua artinya ya range dari T atau image dari T itu ya semua R2 itu. Kenapa? Karena ya semua vektor di image ini atau semua vektor di R2 dapat dikembalikan punya vektor yang hasilnya apa ya? Jadi kayak setiap vektor di R2 ini dapat dihasilkan dari rotasi vektor yang lainnya. Makanya ya T itu pemetaan pada gitu. Tapi sekarang berdasarkan teorema yang tadi, T itu kan udah kita buktikan pada kan. Ini argumennya, artinya karena dimensi ini sama, dimensi V dan dimensi W-nya sama. Jadi ini V kita, ini W kita, dimensi V dan W-nya sama. Dia udah pada, berarti otomatis satu-satu gitu. Ya kan? Ya. Dan di sini mungkin catatan sedikit, satu-satunya vektor yang dirotasikan dan menghasilkan vektor 0 itu adalah vektor 0 itu sendiri. Jadi kalau vektor 0 kan ya berarti titik di sini kan. Titik di sini. Dia dirotasikan, mau dirotasikan kemanapun hasilnya pasti vektor 0 juga gitu. Makanya itu artinya apa? Artinya ya artinya T0 pasti jadi 0, selalu jadi 0 gitu. Artinya kernel T itu sama dengan 0. Jadi ya kira-kira contoh pemetaan pada satu-satu ini kira-kira seperti ini.